Hai guys, selamat malam. Aku Raja Nurhalija. Kali ini aku akan mereview lagi satu buku, masih buku cerita pendek. Namun sekarang berbeda dengan penulis yang kemarin. Yap, ini dia bukunya. Kalian pasti nggak asing sekali dengan buku ini. Ya, ini buku Malam Terakhir karyanya Leila S. Chudori. Nah, cerpen ini tuh salah satu karya yang sangat amat menarik untuk kita baca karena Leila S. Chudori ini menghadirkan nuansa emosional yang kuat sekaligus menggambarkan sisi kemanusiaan yang mendalam melalui konflik batin dari tokoh-tokohnya. Nah, pertama-tama kalian perlu tahu dulu kalau cerpen ini tuh memuat 9 cerpen. Yang pertama yaitu Paris Juni 1988, dan yang terakhir itu Malam Terakhir. Ya, sesuai dengan judul bukunya sendiri. Oke, mulai pengenalan singkat terlebih dahulu mengenai si penulis ya. Nah, Leila S. Chudori ini dikenal sebagai salah satu sastrawan Indonesia yang memiliki gaya penulisan yang khas, puitis, dan vulgar dan penuh makna juga. Nah, terus ia juga sering sekali mengangkat tema-tema besar seperti sejarah, identitas, kehilangan, dan perjuangan hidup seorang manusia. Terus dalam cerpen Malam Terakhir ini juga Leila kembali mengulas atau menunjukkan kemampuannya terhadap cara dia merangkai cerita yang sederhana namun memiliki makna yang sangat luar biasa gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pernah baca buku ini, kalian harus mereview juga di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, secara keseluruhan cerita dari buku ini tuh nyeritain soal momen terakhir yang dialami oleh seorang tokoh utama sebelum ia menghadapi sebuah peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Nah, biasanya itu dimaknai tentang perpisahan, terus kematian, ataupun perubahan-perubahan yang besar. Oke guys, karena aku udah mengulas singkat tentang isi buku ini, sekarang aku mau mereview satu cerpen yang menurut aku ini sangat menarik untuk kalian baca. Namun karena bahasanya yang sangat amat simbolik gitu loh, karena Leila S. Chudori ini tidak hanya menyuguhkan kita untuk cerita-cerita biasa, tapi untuk bisa kita analisa juga kan. Nah, jujur aku baca buku ini tuh benar-benar berulang kali karena aku nggak ngerti isi ceritanya kalau aku cuma baca sekali doang. Jadi cerita yang aku pilih dalam buku ini yaitu cerita pendek yang berjudul Paris Juni 1988. Nah, cerita ini tuh menghadirkan potret kehidupan diaspora Indonesia yang dengan nuansa emosional yang mendalam. Nah, dia itu mengambil latar belakang kota Paris. Jadi cerita ini tuh tidak hanya dimanfaatkan sebagai keindahan kota dengan latar fisik, tapi juga sebagai simbol keterasingan dan jarak baik secara geografis maupun batin dari tanah air. Nih contohnya nih ya, kayak semisal kita nih sekarang merantau, kayak kita jauh dari rumah. Nah, kayak gitu loh guys, cerita apa tuh perumpamaan kecilnya. Jadi dalam buku ini tuh sejak awal pembaca tuh langsung disuguhkan dengan suasana yang sangat sunyi, terus reflektif, seolah-olah kita itu ikut merasakan apa yang dirasakan kehidupan dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini yang jauh dari tanah air, jauh dari akal budaya kita sendiri, kayak gitu guys. Nah, salah satu kekuatan utama dari cerpen ini tuh dia itu mengangkat tema besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965. Nah, jadi Leila S. Chudori ini dengan halus mengaitkan latar belakang personal dengan sejarah nasional yang sangat kelam. Kalian juga pasti tahu di tahun itu ada apa, kejadiannya seperti apa. Nah, sehingga cerita ini tuh terasa tidak hanya personal tapi juga politis. Jadi pembaca tuh diajak untuk memahami sebuah peristiwa-peristiwa sejarah yang dapat meninggalkan dampak panjang terhadap kehidupan individu maupun sosial, bahkan sampai bertahun-tahun
selanjutnya, tahun-tahun kemudian, kayak gitu guys. Nah, tokoh-tokoh dalam cerpen ini tuh digambarkan dengan pendekatan-pendekatan realistis yang manusiawi, yang dimana mereka tuh bukan hanya sekedar merepresentasikan korban politik, tetapi juga secara individu dengan perasaan yang kompleks, perasaan rindu, marah, bingung, terus kadang yaudah pasrah gitu loh. Nah, dengan kerinduan terhadap tanah air juga itu merupakan benang merah dari cerita ini yang terus muncul, baik melalui kenangan masa lalu, percakapan, maupun refleksi dari batin tokoh. Nah, terus kerinduan itu juga tidak pernah sederhana, karena di sisi lain terdapat rasa takut, trauma, terus ketidakpastian yang akhirnya harus kita terima dengan ya udah, kita harus terima kalaupun mereka kembali gitu. Terus selain itu juga deskripsi tentang Paris yang terasa hidup ini tuh ternyata enggak guys. Ya karena kota tersebut itu justru sering digambarkan melalui sudut pandangnya tokoh dari buku ini yang sangat emosional, sehingga terasa dingin, terus kayak jauh, sepi. Kadang kita tuh nggak bersahabat gitu loh sama tempat ini tuh gitu. Terus dengan si Mark yang terus kayak melontarkan kata-kata yang menurutku itu wow gitu, kayak kadang aku tuh nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Mark, tapi tapi setelah kita membaca lebih jauh ternyata dia itu merasakan kesepian yang mendalam tanpa perlu banyak mendramatisasi gitu, tapi menunjukkan kepiawaian penulis dalam membangun suasananya. Terus alur cerita dalam cerita ini tuh menurut aku kompleks banget ya, bahkan aku sendiri aja sampai harus baca berulang kali karena rumit untuk dicerna gitu. Sampai akhirnya aku ngerti konflik eksternal yang sangat besar ini, karena ternyata konflik utama lebih bersifat internal, yaitu dengan pergaulan batin tokoh dalam menghadapi identitas dari masa lalunya. Dan meskipun demikian, cerita ini juga tetap menarik karena kekuatan emosi dan kedalaman refleksi yang ditawarkan itu tidaklah terburu-buru. Jadi kita tuh bisa mengembangkan ceritanya dari setiap momen-momennya. Cuman menurut aku kayak kurang aja gitu loh, kayak bosen karena ceritanya tuh bener-bener lambat, jarang banget ada konflik-konflik di awal, bahkan kayak ya udah kayak kita tuh bener-bener disuruh untuk mikir gitu loh di awal ceritanya juga gitu, kayak gitu guys. Jadi menurut aku kalian perlu untuk baca cerpen ini, itu sumpah kalian harus baca guys, karena beneran semantep itu nih cerpen gitu. Oke, karena review dari aku tuh sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf. Dan aku ingin mengingatkan kalau kalian udah buku, kalian harus komen di bawah. Jadi kita akan bertukar cerita bersama. So, bye bye. Selamat bertemu di episode selanjutnya.